Assalamualaikum, gimana sehat Bu Yuli? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, rencananya katanya Bu Yuli mau coaching bersama dengan Ibu Fitri. Apakah betul? Iya betul Bu. Nah, kira-kira nih target apa nih yang ingin dicapai Bu Yuli? Mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya dalam coaching nanti. Yang pertama itu ingin menggali informasi tujuan utama dari coaching tersebut. Kemudian yang kedua mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Yang ketiga itu rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. Yang keempat itu komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu. Jadi kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu keterampilan menggali potensi diri dari coaching tersebut yang bisa membuat solusi atas permasalahan coaching sendiri. Jadi saya akan membantu memunculkan potensi yang sudah dimiliki oleh coaching yang akan menjadi solusi atas masalahnya sendiri. Jadi selanjutnya bagaimana dari kompetensi Ibu sendiri gitu ya yang ingin diamati? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi yang saya dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan coaching. Wah hebat banget nih Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu capai untuk coach ataupun untuk si coach itu udah bagus. Terus lalu indikator keterampilan yang ingin diraih itu apa Bu? Indikator ketercapaian yang akan diraih yaitu coaching mampu mencari solusi atas permasalahannya sendiri dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Baik, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar dan mencapai target apa yang diinginkan Ibu Yuli. Amin, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yuli. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Yuli nih. Kira-kira Ibu Yuli sibuk nggak ya? Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan. Gimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja? Oh iya baik siap Bu, boleh. Jadi gimana Bu Fitri? Hal apa yang akan dibicarakan? Iya sebelumnya saya berterima kasih dulu ya Bu ya, karena Ibu sudah mau menyempatkan waktunya nih Bu dalam kegiatan kita hari ini Bu. Gini Bu, akhir-akhir ini kan saya tuh memperhatikan keadaan murid saya nih Bu. Sepertinya murid saya ini kurang termotivasi saat pembelajaran Bu. Padahal saya sudah berusaha mencoba menggunakan media PowerPoint Bu, ya, berbasis digital ya Bu ya. Tapi tetap juga belum ada pengaruhnya Bu. Jadi saya bingung Bu mau bagaimana gitu. Kurang termotivasinya itu seperti apa Bu? Jadi saya perhatikan itu murid-murid saya ini sepertinya itu kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga kurang fokus, kemudian banyak mengobrol dengan teman dan banyak bicara dengan teman-temannya Bu, sehingga kondisi kelas jadi kurang kondusif dan akibatnya anak kurang paham materi pelajaran Bu. Oh, jadi begitu. Jadi murid-murid Bu Fitri itu kurang termotivasi dalam belajar sehingga kurang memahami materi yang disampaikan. Begitu sekali Bu. Kira-kira apa nih yang Bu Fitri ingin dapatkan dari diskusi kita ini? Ya saya berharap sih Bu, saya dapat solusi Bu dari kebingungan saya tadi Bu, gimana cara meningkatkan motivasi belajar buat murid saya Bu. Nah, menurut Bu Fitri, ciri-ciri murid yang memiliki motivasi yang tinggi itu seperti apa Bu? Kalau menurut pengamatan saya sih ya Bu ya, kalau murid yang memiliki motivasi yang tinggi itu berarti anak ini fokus dalam belajar, kemudian dia serius memperhatikan ketika dijelaskan, lalu bahagia saat pembelajaran dan dia mau aktif Bu dalam kegiatan pembelajarannya. Menurut Bu Fitri, kalau saya coba berikan skala 1 sampai 10 dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Fitri tadi, berada di skala berapa Bu? Mungkin 6 ya Bu, karena saya merasa kayak saya kurang memanfaatkan penggunaan media pembelajaran yang menarik dan terkesan monoton menurut saya. Baik Bu Fitri, berarti pembelajaran selama ini dilakukan berada pada skala 6 ya. Kira-kira ketika motivasi belajar murid Bu Fitri itu meningkat,
proses kegiatan belajar yang dilakukan Bu Fitri berada pada skala berapa? Mungkin kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ada skala 8 ya. Hmm. Lalu apa yang dapat Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid dengan pencapaian tadi? Mungkin saya akan memulainya dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran Bu yang menyenangkan tentunya ya Bu ya, yang memanfaatkan media pembelajaran yang menarik, kemudian disesuaikan dengan minat murid-murid saya Bu, seperti video pembelajaran atau juga menggunakan lagu-lagu yang terkait dengan materi yang saya ajarkan nanti Bu. Wah, keren sekali Bu strategi yang akan Ibu lakukan. Apa mungkin ada strategi lain Bu yang Ibu terapkan selain yang tadi disebutkan? Mungkin saya akan coba memanfaatkan ruang kelas atau pojok baca dan lingkungan sekitar sekolah sehingga anak bisa belajar itu lebih bermakna dan tidak membosankan. Wah, luar biasa sekali itu rencana Bu Fitri. Kira-kira apa yang akan Ibu Fitri lakukan agar rencana pembelajaran itu berjalan dengan baik? Mungkin saya akan melakukan kajian literatur mengenai praktik-praktik baik pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar murid saya Bu. Kemudian saya juga akan melakukan diskusi dan kolaborasi dengan kelas sejawat Bu mengenai hal ini. Dan satu lagi saya juga akan coba mencari di sumber internet atau media sosial Bu sebagai untuk menambah wawasan saya mengenai manfaat media. Kira-kira apa nih yang akan Bu Fitri lakukan setelah diskusi kita hari ini? Mungkin saya akan mulai dengan merancang RPP. Nah, RPP ini yang saya rancang ini akan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik ya Bu dan disesuaikan dengan minat belajar murid-murid saya. Baik. Lalu siapa nih yang dapat membantu Bu Fitri agar rencana Bu Fitri tersebut dapat berjalan dengan baik? Mungkin saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan Pak Ahdi ya Bu, karena saya menilai beliau itu sepertinya mahir dalam membuat media pembelajaran yang menarik, dan juga saya sempat melihat di kelasnya itu beliau menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-muridnya Bu. Jadi Bu Fitri nanti akan meminta bantuan Pak Ahdi ya. Nah, kapan nih Bu Fitri akan mulai review? Secepatnya Bu, mungkin sekitar minggu depan. Baik, minggu depan kita ketemu lagi ya Bu. Saya penasaran sekali nih dengan progres dari rencana Bu Fitri. Siap. Baik Bu, terakhir nih kita review sebentar ya mengenai diskusi kita hari ini. Kira-kira yang Ibu Fitri dapatkan dari diskusi kita hari ini itu apa? Ya, sebelumnya saya ucapkan makasih ya Bu ya atas diskusinya hari ini. Nah, dari diskusi ini saya mendapatkan solusi Bu tentang kebingungan saya di awal tadi mengenai cara meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya tadi Bu. Kemudian saya menjadi lebih bersemangat Bu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu dengan memanfaatkan media pembelajaran yang menarik dan disesuaikan dengan minat murid saya. Baik, berarti Bu Fitri sudah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai rencana yang akan dilaksanakan ya. Semoga rencana yang Ibu lakukan itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin banget. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Fitri. Baik Bu, saya permisi ya. Assalamualaikum. Jadi tadi setelah Ibu melakukan coaching ya, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu Yuli tetapkan ketika tadi pembicaraan pada proses coaching? Tadi saya sudah melakukan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya bisa menangkap kata kunci dari pertanyaan coaching. Jadi boleh tidak nih saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika melakukan atau melihat tadi proses coaching Bu Yuli? Silakan. Jadi menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Terus beberapa kali Ibu mengungkapkan kata kunci dari pertanyaan si coach, pernyataan si coach. Jadi sehingga Ibu itu dapat menyampaikan pernyataan yang terbuka gitu. Jadi menurut Ibu nih, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Mungkin saya ingin
mengembangkan atau saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot dan berlatih dalam memberdayakan coaching. Baik, untuk selanjutnya nih, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Sepertinya bulan depan saja ya Bu. Boleh, boleh kalau mau bulan depan. Jadi terima kasih nih Bu Yuli atas waktu dan kesediaan Ibu untuk melakukan percakapan ini. Sampai ketemu di bulan depan ya Bu. Sama-sama Bu. Nah, saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu Novi? Alhamdulillah baik Bu Fitri. Bu Fitri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, rencananya kan hari ini Bu Novi akan melakukan praktek coaching ya dengan Ibu Yuli. Iya. Kira-kira hal apa saja nih yang akan Ibu Novi siapkan untuk coaching nanti? Jadi hal yang saya akan lakukan saat coaching tentunya sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah menggali informasi mengenai tujuan dari kegiatan coaching. Terus yang kedua, mengidentifikasi masalah yang coach hadapi gitu ya Bu. Terus setelah itu saya menggali rencana aksi yang akan dilakukan si coach ke depannya. Dan yang ketiga, yang terakhir itu saya akan melakukan melihat menggali potensi, komitmen dan tanggung jawab dari si coach itu sendiri Bu. Nanti dalam praktek coachingnya Ibu, saya akan melakukan pengamatan ya Bu, menggunakan rubrik penilaian coaching ini ya. Baik Bu, itu sangat membantu saya ya Bu ya, apa yang sudah baik dilakukan dan apa yang harus saya perbaiki nanti ke depannya. Baik Bu, nih sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya Bu ya. Dalam coaching kita nanti itu ada saya menggunakan 4 kriteria penilaian ya Bu. Nah yang pertama itu ada kriteria kurang baik, kemudian yang keduanya cukup baik, yang ketiganya baik, dan yang terakhirnya sangat baik. Baik Bu, baik Bu. Oke ya Bu. Nah kira-kira nih Bu Novi, dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Jadi kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Nah Bu, agar kegiatan pengamatan saya nanti itu lebih fokus ya Bu ya, bisa ceritakan lebih spesifik Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti? Jadi dari kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, saya akan spesifik ke pengembangan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Baik. Nah mungkin ada hal apa saja nih Bu yang kira-kira akan Ibu lakukan nih untuk mengembangkan kompetensi tadi, apa memberikan yang pertanyaan berbobot tadi ya Bu ya? Jadi adapun hal-hal yang akan saya kembangkan gitu ya dari kompetensi itu, yang pertama saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan dari coach ya Bu. Terus yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan terbuka terhadap si coach. Dan yang ketiga saya tidak terburu-buru gitu untuk bertanya. Yang keempat terakhir itu saya menggunakan suara yang positif dan memperdayakan coach itu sendiri. Nah baik Bu, kira-kira nih Bu, indikator tercapaiannya Bu ya, atau keberhasilannya itu dari tujuan pengembangan yang tadi itu apa? Jadi indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini, coach dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membuat coach itu lebih terbuka untuk menceritakan permasalahannya, terus kemudian menggali potensi atau ide dari coach sehingga coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahamannya. Jadi kemampuan dan kompetensi yang dimiliki itu tanpa ada bantuan dari coach. Benar-benar. Nah kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan coaching? Nah kebetulan hari ini nih saya udah janjian sama Bu Yuli. Gitu. Boleh saya ikut minggu di situ ya Bu ya? Boleh, silakan. Baik Bu, nanti setelah selesai pada saat coaching nanti Ibu, saya melakukan pengamatan ya Bu ya. Tadi ya harap kita bisa jangan grogi ya Bu ya. Siap. Terima kasih Bu. Iya. Baiklah Bu Novi, terima kasih ya
Mudah-mudahan pada saat nanti coaching itu dilancarkan dan mencapai target yang direncanakan. Sama-sama Bu. Iya Bu. Bu Yuli, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah kabar baik. Bu Novi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, saya perhatikan nih Bu Yuli itu agak sedikit lesu, terus kayak galau-galau dikit. Ada apa nih Bu Yuli nih? Iya nih Bu, memang hari ini saya agak galau nih Bu. Kenapa nih? Kalau boleh saya tahu kenapa galaunya Bu Yuli? Jadi begini Bu, saya itu tadi kan mempraktikkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya. Tapi kenapa ya anak-anak masih saja kurang fokus, terus masih kurang bersemangat, gitu Bu. Jadi ibu ini agak sedikit galau gara-gara tadi mempraktekkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terus anak-anaknya tidak memperhatikan. Lalu kira-kira nih apa nih yang kita peroleh dari obrolan kita sekarang ini nih? Saya ingin mempraktikkan pembelajaran sosial emosional tadi. Saya ingin meningkatkan konsentrasi anak gitu. Jadi kalau boleh tahu nih, apa saja yang sudah diimplementasikan Bu Yuli gitu ya dalam pembelajaran sosial emosional ini? Saya sudah menggunakan teknik stop, Ibu, terus roda emosi, tapi anak-anak masih saja kurang fokus. Kurang fokus dalam saat belajarnya itu Bu, bisa dijelaskan seperti apa kurang fokusnya? Jadi pada saat pembelajaran anak-anak itu masih ada yang ngobrol, kemudian ada yang terlihat mengantuk, tidak bersemangat, seperti itu. Padahal apa yang dilakukan Bu Yuli itu udah bagus loh Bu Yuli. Iya, tapi kenapa ya masih ada aja anak-anak yang seperti itu? Apa pembelajarannya itu kurang bervariasi ya Bu? Bisa jadi seperti itu sih Bu. Nah kira-kira nih cara apa lagi yang akan Bu Yuli lakukan gitu biar anak-anak itu fokus dalam pembelajaran? Mungkin nanti saya akan coba body scanning Bu. Atau mungkin Langsung Bu Yuli aja. mungkin nanti saya akan coba body scanning Bu, agar pengalaman anak juga beragam. Boleh juga tuh dilakukan Bu Yuli. Atau saya juga akan mencoba anak-anak untuk mengungkapkan atau menuliskan rasa syukur mereka. Ide bagus juga tuh. Kira-kira nih kapan Bu Yuli mempraktekkan itu? Mungkin body scanning dulu Bu, nanti kemudian besoknya saya akan mempraktikkan teknik yang lain lagi agar siswa merasa lebih tertantang dan tidak bosan. Oh, berarti Bu Yuli akan mempraktekkan secara bergantian ya? Kira-kira nih, kapan akan mempraktekkannya? Mungkin secepatnya, besok bisa saya langsung coba praktekkan. Nah, siapa yang akan membantu Bu Yuli agar pembelajaran emosional ini bisa berhasil? Mungkin nanti Pak Oji yang akan membantu saya untuk mempersiapkan skenario pembelajarannya. Oh, baik. Jadi gini nih, saya jadi penasaran nih dengan hasilnya nanti ya Bu Yuli. Nanti kira-kira nih kita bisa ngobrol lagi nggak Bu Yuli? Sekalian nanti saya ingin tahu nih progres kedepannya seperti apa. Boleh Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Tadi sudah melakukan coaching ya? Kira-kira bagaimana hasilnya tadi Bu? Tadi hasilnya alhamdulillah ya Bu, sangat baik, terus lancar. Alhamdulillah juga coach itu menemukan solusinya sendiri. Ya Bu ya, kalau begitu ya. Bu, boleh kita bahas mulai dari kasus keamanan saya Bu? Gini Bu ya, tadi kan Ibu sempat menyampaikan di awal bahwa ada kompetensi yang akan Ibu kembangkan nih mengenai mengajukan pertanyaan pembuktian tadi ya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan tadi Bu sebagai indikator dari tercapaian pengembangan kompetensi yang sudah dilakukan tadi? Baik Bu, jadi kan yang menjadi fokus pengembangan saya adalah keterampilan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan dari Coach, terus juga kemudian saya juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka membuat Coach
buat coachnya itu sendiri menjawab sambil berpikir, terus saat menyampaikan pertanyaan juga tidak terburu-buru, dan saya menggunakan nada yang positif dan memperdayakan coach. Bagus ya Bu ya, hasilnya ya. Nah baik Bu, jika melihat catatan tadi hasil dari pengamatan saya, Ibu Novi juga telah melakukan coaching yang luar biasa sangat bagus ya Bu ya. Ibu sudah menggunakan alutsista dalam pelaksanaan coaching tadi. Kemudian kompetensi yang Ibu ingin kembangkan juga sudah terlihat di situ Bu. Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali si coach ini untuk potensinya lah, ide-idenya tergali gitu dalam menemukan solusi permasalahan sendiri ya Bu ya. Terima kasih nih Ibu telah menyampaikan penilaian dari proses coaching tadi. Terus juga semoga lebih bermanfaat lagi dan dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki. Sama Bu Novi, tapi Bu Novi ini saya mau pertanyaan lagi Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Novi, kompetensi apa selanjutnya nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan adalah kompetensi mendengar aktif agar saya dapat lebih memahami apa yang menjadi permasalahan si coach gitu Bu. Baik, bagus sekali Bu Novi. Iya. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukan aksi nyata seperti itu? Mungkin bulan depan kali ya. Untuk selanjutnya, kapan nih kita akan melakukan percakapan guna merefleksikan kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi? Mungkin bulan depan ya Bu. Baik Bu, terima kasih ya atas waktunya Bu Novi, dan mungkin mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat bagi kita ya Bu ya, dan sampai ketemu bulan depan kembali Bu. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Yuli. Hari ini Bu Fitri akan melakukan coaching ya dengan Bu Novi. Nah, sebelum coaching kita diskusi dulu ya Bu. Sesuai dengan penilaian coaching itu ada observasi, dan pasca observasi ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan diskusi dulu pra-observasi ya Bu. Nah, jadi dalam kegiatan coaching itu tetap harus memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Ibu. Kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu Fitri kembangkan dalam proses coaching? Mungkin dalam kompetensi coaching yang akan saya kembangkan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh atau presence, yang keduanya mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bisa dijelaskan secara spesifik Bu, seperti apa? Mungkin lebih ke spesifikasinya lebih ke dalam memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, sehingga nantinya saya akan memberikan pertanyaan terbuka kepada coach yang dapat menggali coach untuk dapat menemukan solusi permasalahannya. Baik, menurut Ibu apa indikator tercapaian dari pengembangan diri, tujuan yang diinginkan? Mungkin yang pertama itu tercapaian tujuannya, indikatornya adalah bahwa si coach ini akan mampu merangkum Bu pernyataan dari coach, dan nantinya akan dijadikan sebagai gambaran coach untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terbuka kembali kepada coach, sehingga nanti akan menggali potensinya coach atau idenya coach untuk menemukan solusinya. Baik, saya rasa cukup ya untuk observasinya. Semoga coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya. Terima kasih Bu Lili. Sama. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu. Gimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar saya, Ibu sendiri gimana kabarnya? Kurang baik Bu. Kenapa ya Bu kalau boleh tahu? Jadi saya tuh Kalau belum selesai. Kenapa Bu? Kalau saya boleh tahu, soalnya saya perhatikan dari tadi Ibu ini terlihat murung dan nampak kesal sepertinya. itu dia Bu. Jadi Ibu punya waktu nggak ya sekarang? Kebetulan hari ini ada jadwal kosong sih Bu, hingga jam terakhir ini. Ya mangga Bu, boleh nggak apa-apa. Tapi apa nih kira-kira bisa saya bantu? Saya curhat agak lama ya Bu. Ya siap, ya boleh. Saya siap kok mendengarkan dengan senang hati Bu. Jadi bingung nih, saya tuh mulai dari mana ya pembicaraannya? Ya mungkin sekarang Ibu boleh mulai dengan menceritakan keluh
keluh kesahnya ibu sekarang apa? Jadi saya tuh menjelang PAS nih Bu, saya kan sering rekap absen, jadi banyak sekali siswa yang absennya itu jumlahnya sudah banyak. Nah ada satu siswa yang jumlahnya itu sudah maksimal dari batas apa sih namanya, batas maksimal absensi gitu Bu. Saya tuh jadi bingung. Baik, berarti permasalahan Bu Novi itu bahwa ada siswa yang jarang masuk Bu, sehingga absen ketidakhadirannya banyak ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih apa yang ibu dapatkan nih dari diskusi kita atau obrolan kita hari ini Bu? Jadi tujuan saya curhat ke ibu itu biar mendapatkan solusi yang tepat, yang terbaik gitu ya untuk permasalahan saya ini Bu. Berarti kalau saya tangkap dari cerita ibu tadi, ibu ingin anak ibu tuh rajin ke sekolah, kemudian nanti mungkin dia lebih semangat lagi ya Bu ya. Iya betul. Mudah-mudahan sih ya Bu ya, dalam obrolan kita hari ini itu bisa mendapatkan solusi ya Bu atas permasalahan ibu. Iya. Baik, kalau boleh saya tahu nih Bu, dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan tadi yang Bu Novi sampaikan, kira-kira ibunya di posisi berapa? Skala saya sih di posisi 7 ya Bu, karena apa yang menjadi masalah saya itu masih bingung, terus banyak sekali absensi anak tersebut gitu Bu, belum maksimal dalam pelaksanaan anak sering rajin ke sekolah tuh Bu. Baik, berarti ibu mendapat gambaran bahwasanya ibu ini belum maksimal ya Bu ya. Iya Bu. Nah, baik, kira-kira untuk mencapainya nih supaya tadi maksimal seperti yang ibu sampaikan tadi, anak itu menjadi lebih rajin, itu kira-kira apa yang dilakukan terhadap siswa tersebut? Jadi saya tuh udah memanggil siswa tersebut tuh Bu, terus melakukan segitiga restitusi. Nah, setelah melakukan segitiga restitusi itu anak tersebut rajin Bu berangkat sekolah, tapi ketika berlangsung lagi di hari berikutnya itu males lagi gitu Bu. Berarti sempat ada usaha atau dari Bu Novi bahwasanya pernah memanggil anak tersebut, kemudian melakukan segitiga restitusi, gitu Bu ya? Iya betul Bu. Nah, kalau saya boleh tahu juga nih Bu, kira-kira ibu sudah berapa kali nih melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Baru 1 kali Bu. Sepertinya kurang minim sekali ya Bu ya? Iya. Baik Bu, berarti ibu baru melakukan restitusi 1 kali. Nah, tadi juga ibu mengatakan bahwa setelah restitusi itu dilakukan, tidak lama kemudian nih siswa tersebut mulai terlihat jarang masuk sekolah lagi. Iya betul Bu. Kira-kira apa Bu ya yang menyebabkan siswa tersebut kok jadi jarang masuk lagi gitu? Di siswa tersebut tuh pernah bercerita kepada saya saat segitiga restitusi itu bahwa siswa tersebut itu tinggal bersama neneknya, jadi jarang dibangunkan oleh neneknya, jadi dia kesiangan, jadi males untuk ke sekolah gitu. Jadi anak tersebut ini tinggal bersama neneknya, dan neneknya itu tidak membangunkan anak tersebut ya Bu ketika pagi hari, Iya. sehingga dia sering tidak masuk sekolah ya Bu. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu nih, sudahkah ibu melakukan komunikasi dengan orang tua atau mendatangi rumah siswa tersebut? Nah belum tuh Bu, belum. Oke, baik Bu, berarti Jadi saya nanti harus berkomunikasi ya Bu dengan orang tua atau neneknya di rumah ya Bu. sepertinya itu langkah yang sudah bagus sih Bu menurut saya. Nah, nanti baik saya akan lakukan Bu. Baik Bu Novi, dari hal yang sudah ibu lakukan tadi nih, kira-kira apa rencana Bu Novi yang akan lakukan dalam waktu dekat ini? Jadi saya akan melakukan notisit kepada siswa tersebut ya Bu, terus melakukan segitiga restitusi terhadap orang tua, jadi pengasuh siswa tersebut ya Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Novi, berarti ibu mau mencoba melakukan restitusi kepada orang tua atau yang pengasuhnya dari siswa tersebut. Nah, lalu menurut ibu nih, adakah yang membantu ibu agar tujuan ibu itu tercapai? Paling nanti saya minta bantuan kepada wali kelas ya Bu, karena wali kelas kan yang bertanggung jawab di kelas. Nanti saya minta bimbingan, minta pendampingan untuk notisit dengan wali kelas. Bagus sekali Bu, sudah tepat tuh ibu sudah melakukan hal tersebut.
Ibu juga tadi sudah berkomunikasi ya Bu ya dengan orang tua atau neneknya sebagai pengasuh dan guru lainnya ya Bu ya. Jadi ya saya rasa itu hal tepat ya untuk saya lakukan ya Bu. Baik. Nah kira-kira nih Bu ya, siapa nih yang bisa Ibu libatkan untuk membantu Ibu Novi dalam mewujudkan nih rencana tadi? Nah, yang saya libatkan satu wali kelas, yang kedua siswa tersebut ya Bu, dan yang ketiga ketika melakukan visit ada neneknya atau orang tua dari si siswa tersebut gitu. Baik, kira-kira kapan tuh Bu akan dieksekusi atau dilakukan? Harus secepatnya ya Bu ya. Kalau bisa nanti saya pulang sekolah kayaknya Bu akan melakukan home visit, terus juga saya akan melakukan segitiga restitusi juga pulang sekolah untuk orang tuanya. Wah, bagus sekali Bu, idenya menarik menurut saya. Sudah tepat sekali sih Bu menurut saya. Memang harusnya seperti itu ya Bu ya. Sepertinya Ibu Novi ini sudah menemukan solusi ya Bu ya untuk supaya anak Ibu itu rajin kembali ya Bu. Kayaknya dari pembicaraan terima kasih ya. Jadi saya tergambarkan gitu ya. Terima kasih juga Ibu telah mendengar aktif gitu apa yang saya omongkan, apa yang saya berikan. Jadi saya dapat solusi yang terbaik gitu ya. Pokoknya Bu Novi ini memang hebat ya, pokoknya is the best. Ibu pasti bisa, semangat ya Bu Novi ya. Ya, terima kasih ya Bu, amin. Sekarang saya mulai lega nih Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, sama-sama Bu Novi ya. Ya, segitu aja ya Ibu, terima kasih nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Novi. Baik, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu. Bagaimana Bu Fitri dapat mengukur indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Bu Fitri? Jadi dalam coaching tadi Bu, saya bertanya dan berusaha sih Bu menggali kemampuan coach dalam menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan coach. Dan menurut saya coach tadi sudah dapat menemukan solusi dari permasalahannya sesuai tujuan yang diharapkan. Jika melihat catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi, Bu Fitri telah melakukan coaching sesuai alur kurva dan kompetensi yang ingin Ibu Fitri kembangkan juga sudah terlihat. Bagus sekali Bu. Hanya mungkin di pertanyaan berbobot mungkin nanti bisa dikembangkan lagi ya Bu agar coaching lebih berpikir kreatif lagi. Baik, terima kasih atas masukannya ya Bu Yuli. Semoga saya bisa lebih mengembangkan kompetensi saya itu. Sama-sama Bu Fitri. Lalu kompetensi apa nih yang ingin Bu Fitri kembangkan selanjutnya? Mungkin kompetensi menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya, sehingga saya nantinya akan lebih memahami lagi permasalahan coach sehingga dia bisa lebih terbuka kepada saya dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik. Bu Fitri nanti akan mencoba kira-kira kapan Bu? Mungkin bulan depan ya Bu ya. Bulan depan ya. Baik,